Hai semuanya, selamat datang kembali. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam skandal korupsi Pertamina yang sedang mengguncang Indonesia. Kalau kalian belum dengar beritanya, siap-siap karena ini berita besar. Jadi, Pertamina adalah perusahaan gas milik negara Indonesia, dan baru-baru ini, Pertamina terkena tuduhan korupsi yang sangat besar. Kejaksaan Agung sedang menyelidiki beberapa praktik yang, cukup mencurigakan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada masalah pencampuran bahan bakar. Intinya, mereka mencampur minyak mentah RN90 yang oktannya lebih rendah dengan RN92 yang lebih tinggi, dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ini tidak hanya tidak jujur, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial sekitar 193,7 triliun rupiah. Itu sekitar 12 miliar dolar Amerika. Selanjutnya, penggelapan biofuel. Karyawan menggunakan ID mereka untuk menebus bahan bakar bersubsidi, lalu memberikannya kepada pihak swasta yang tidak berwenang. Ini bukan operasi kecil-kecilan, ini sistemik. 7 karyawan Pertamina sudah ditangkap, tetapi penyelidikannya masih berlangsung. CEO Pertamina sudah meminta maaf secara terbuka dan berjanji untuk meningkatkan transparansi dan bekerja sama sepenuhnya dengan investigasi. Pemerintah Indonesia juga sedang menilai ulang struktur Pertamina dan mempertimbangkan reformasi untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Sekarang, apa artinya ini bagi ekonomi Indonesia? Pertama, skandal sebesar ini dapat sangat merusak kepercayaan publik terhadap badan usaha milik negara. Ketika orang kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga ini, dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor dan kemungkinan harga bahan bakar yang lebih tinggi untuk konsumen. Belum lagi, pemerintah kehilangan banyak pendapatan karena praktik korupsi ini. Menariknya, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB menentang korupsi yang mengkriminalkan penggelapan dan penyalahgunaan dana. Jadi, ada kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, tetapi apakah ini mengarah pada reformasi yang sebenarnya, atau hanya perombakan aktor korup masih harus dilihat. Ribuan kendaraan telah mengalami kerusakan mesin karena bahan bakar yang dipalsukan, dan ada kemarahan publik yang meluas. Skandal ini bukan hanya masalah keuangan, ini pukulan besar bagi reputasi dan stabilitas Indonesia secara keseluruhan. Jadi begitulah. Skandal korupsi Pertamina adalah situasi yang kompleks dan terus berkembang. Tetapi, satu hal yang jelas, ini merupakan pukulan signifikan bagi ekonomi Indonesia dan kepercayaan terhadap lembaganya. Terima kasih sudah menonton, dan jika kalian merasa video ini informatif, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru tentang berita penting seperti ini. Break time penting. Sampai jumpa lagi.